Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba mengubah segala aspek kehidupan. Namun tahukah kita jika pandemi merupakan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah." Pandemi COVID-19, suatu musibah atau berkah, adalah pilihan hamba manusia dalam menyikapinya. Saat pandemi datang, bagai badai besar yang melanda lautan tenang, memporak-porandakan isi laut ataupun daratan. Di sini sebetulnya kita diajari sifat sabar dalam menghadapi musibah, serta apakah manusia tersebut mampu menjemput keberkahan dalam situasi tersebut sesuai dengan cara yang Allah ridhoi atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam program Sana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir, 1 atau 2 bulan terakhir, tentu kita turut merasakan betapa bangsa kita sedang diuji dengan ujian yang luar biasa. Musibah demi musibah, baik yang sifatnya pribadi maupun bangsa, dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kehilangan orang yang kita sayangi, kesulitan ekonomi, ini menjadi salah satu dampak dari menghadapi virus COVID-19. Pertanyaannya, apakah ini musibah? Atau ini sebenarnya azab yang diberikan oleh Allah? Ini jadi perbincangan umat muslim di Indonesia, di dunia, dan juga mungkin jadi pembincangan bagi seluruh manusia. Karena musibah ini sifatnya adalah hampir dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, untuk membahas masalah ini sudah hadir bersama kita, yang kali ini sudah siap di kediaman, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Prof, ini setiap hari di media sosial ataupun dari handphone terdengar kabar ya kita ditinggalkan atau oleh orang-orang yang kita cintai ini mendahului kita, baik itu guru kita, sahabat, dikarenakan oleh COVID-19, Prof. Ada yang mengatakan ini adalah musibah, tapi ada juga mengatakan jangan-jangan ini adalah sebuah azab bagi kita umat manusia yang hidup di akhir zaman. Bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi, Prof? Apa perbedaan antara musibah dengan azab? Definisi lebih jelasnya. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Profesor. Silakan, Prof. Halo, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita berada di lingkungan musibah virus pandemi yang menghantui seluruh umat manusia di muka permukaan bumi ini, tetap kita harus bersyukur. Karena pada hakikatnya manusia yang sejati ialah bukan hanya mampu bersyukur terhadap perolehan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mampu bersyukur terhadap
apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dia terima dengan lapang dada, maka sesungguhnya itu pun juga disebut dengan syukur. Bahkan inilah yang disebut dengan asyakur. Mensyukuri nikmat Allah itu syukur. Tapi ketika kita mampu mensyukuri musibah, mensyukuri apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, ketika dalam diri kita sudah tidak lagi jauh perbedaan antara musibah dan kenikmatan, dan itu akan pasti terjadi bagi orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makamnya naik ke atas, jarak antara musibah dan kenikmatan, penderitaan dan kenikmatan itu tidak lagi akan meresponnya secara sangat berbeda. Ditimpa musibah tersenyum, diuji kemewahan juga tersenyum. Kenapa? Karena dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sejati insya Allah akan bersyukur pada saat diuji kemewahan, akan bersabar pada saat diuji dengan musibah, penderitaan. Apakah yang melanda kita sekarang ini musibah atau azab? Azab ialah siksaan yang diberikan Allah kepada orang kafir, tidak ditujukan kepada orang mukmin. Seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh, banjir Nuh, selamat orang beriman, yang korban adalah orang kafir. Selamat Nabi Saleh dan umatnya, binasalah Raja Tsamud dan masyarakatnya. Selamat Nabi Musa dan umatnya yang beriman, musnahlah Fir'aun. Nah, itu satu bukti azab. Tetapi musibah ialah siksaan yang diberikan Allah untuk menguji hambanya. Apakah hambanya itu akan berubah atau tidak? Maka itulah yang disebut dengan musibah. Musibah itu sesungguhnya itu surat cinta Tuhan yang Allah berikan kepada hambanya. Musibah itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Musibah itu adalah lesson learning, pembelajaran yang diberikan kepada manusia. Mungkin akan ada musibah yang lebih dahsyat yang akan muncul seandainya manusia itu tidak sadar secepat-cepatnya. Musibah itu akan jauh lebih cepat, jangan-jangan dunia itu akan kiamat. Jangan-jangan Dajjal akan muncul. Jangan-jangan Ya'juj wa Ma'juj itu akan muncul. Jangan-jangan planet itu akan tabrakan satu sama lain. Dan jangan-jangan itu akan keluar racun dari sela-sela bumi kita. Karena kekufuran umat manusia itu. Allah sayang terhadap umat manusia supaya tidak keblinger, tidak melampaui batas. Maka secepatnya Allah memberikan kepada kita ini surat peringatan dalam bentuk virus corona. Mari kita sadar dengan adanya virus corona ini, karena mudah-mudahan ini adalah early warning buat kita semuanya. Yang penting buat kita sekarang, mari kita berubah. Mari kita dekat dengan Tuhan kita masing-masing apapun agamanya. Bagi kita yang beragama Islam, mari kita kembali kepada Allah lebih dekat lagi. Seluruh aspeknya musibah virus corona ini negatif, tapi tidak pernah Allah menurunkan suatu musibah yang tanpa punya hikmah di balik itu. Banyak hikmahnya tapi kita belum sampai tahu apa sekarang. Mungkin hikmah positifnya belum terjadi sekarang. Tetapi bukankah kalau kita akan memancing, memang terlebih dahulu harus memberikan pancingannya, umpannya, untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Ya, mungkin kita berkorban sedikit, tapi insya Allah akan memproteksi musibah yang lebih dahsyat, atau mendatangkan manfaat yang lebih besar. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini para pemirsa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Pemirsa, kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai musibah menjadi berkah.
Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang diuji oleh Allah menghadapi musibah. Bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana cara menyikapinya, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sesuatu yang berasal dari Allah dalam bentuk memberikan musibah kepada orang, biasanya itu tidak ada penangkal yang paling efektif. Musibah yang dihadapi dalam menyikapi wabah COVID-19 ini seolah-olah bertubi-tubi. Apalagi saat ini untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, menerapkan PPKM. Ya. Ada beberapa negara yang menerapkan lockdown. Ini memiliki dampak tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian. Ada sebagian besar yang sudah menyerah ya terhadap keadaan ini karena sudah kehilangan orang yang dicintai, orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya. Akhirnya pun terkena dampak masalah ekonomi. Pabrik banyak yang menutup, banyak yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita bisa menyikapi dan bersabar dalam menghadapi musibah ini? Kita lanjutkan bahasannya. Silakan, Prof. Baik, para pemirsa. Setiap musibah pasti punya dampak. Makanya disebut dengan musibah. Ya, dari akar kata sahabat yusibu musibah. Musibah itu artinya orang yang mendapatkan dampak, orang yang mendapatkan balah ya kan. Nah, mungkin justru di sinilah bahasa agama perlu terlibat ya. Bagaimana menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh musibah itu pada diri setiap orang, pada diri keluarga, pada diri masyarakat, pada diri bangsa dan negara. Tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini secara individu atau hanya satu keluarga. Apalagi musibah kolektif namanya saja pandemi. Pandemi itu kan adalah wabah yang meluas, yang melintasi batas-batas geografis. Itu namanya pandemi. Jadi epidemi kemudian melahirkan pandemi. Kita perlu mengidentifikasi apa musibah itu. Virus corona ini adalah, sebutlah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul, dan itu kolektif. Ini adalah dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah dalam bentuk memberikan musibah kepada orang, biasanya itu tidak ada penangkal yang paling efektif. Tidak ada yang bisa menangkal kalau itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun Amerika punya senjata nuklir, punya pertahanan yang sangat kokoh, tapi lumpuh di hadapan makhluk halusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menyikapi musibah yang datang seperti ini. Tentu yang pertama bagi kita umat beragama, khususnya umat Islam, ya sabar. Sabar itu pasangannya musibah. Syukur itu pasangannya kenikmatan. Nah, harus proporsional. Ujian dalam bentuk kemewahan, kenyamanan, kenikmatan itu adalah syukur. Ya. Ujian dalam bentuk musibah, jawabannya adalah sabar. Nah, kalau kita mampu bersabar menghadapi musibah, nggak mungkin musibah setiap hari sepanjang tahun. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nggak ada itu musibah sepanjang masa. Ya, silih berganti, musibah datang, nikmat datang, musibah datang. Jadi silih berganti seperti kaki kiri, kaki kanan melangkah ke depan. Nggak ada satu kaum yang nikmat terus tanpa pernah diuji musibah. Tidak ada pun juga satu kaum musibah terus tanpa ada ujian kenikmatan. Ya, ini kita menjalani Asmaul Husna. Berpasang-pasangan tuh namanya Asmaul Husna. Ada yang kita anggap sebagai positif, ada yang negatif. Tapi bagi Allah itu mencontohkan bagi dirinya sendiri, Dia Maha Tinggi dengan segala kerendahannya.
dan dia maha rendah dengan segala ketinggiannya. Dia maha zahir dengan segala kebatinannya, dia maha batin dengan segala kedahirannya. Ya, saya sering mengatakan dua sayap kehidupan ini, musibah dan syukur kita miliki, sabar dan syukur kita miliki, kita akan terbang ke angkasa, kita akan mendekati Tuhan. Jangan hanya pintar bersabar tapi tidak pintar bersyukur, banyak itu. Jangan juga pintar bersyukur tapi diuji musibah tidak pintar. Maka itu dua-duanya harus kita pintar bersyukur dan pintar bersabar. Insya Allah kita akan pasti sampai ke finish kehidupan dengan baik. Itulah nanti yang akan menjemput kita dengan husnul khatimah. Jadi para pemirsa, inilah pesan singkat yang kita sampaikan. Mari kita bersabar pada saat kita diuji musibah. Mari kita bersyukur pada saat diuji dengan kenikmatan. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang setia di hadapannya. Dunia dan akhirat itu kita akan merasakan kenikmatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya boleh, Prof? Ya, silakan. Kita sering diingatkan, Prof, bahwa ada inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Setiap ada sulit pasti ada mudah, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Nah, bagaimana kita bisa mengimani ayat tersebut gitu, Prof? Bahwa yakin bahwa setiap ada sulitan ada kemudahan, sedangkan setiap hari yang kita hadapi adalah tekanan demi tekanan yang akhirnya membuat kita jadi tidak rasional lagi dalam berpikir, cenderung lebih emosional, Prof. Apa yang harus kita latih, Prof, dalam keadaan realitas seperti sekarang ini, Prof? Gimana caranya, Prof? Izin. Nah, inilah yang penting untuk kita semuanya. Allah mengutus pelajaran berharga buat kita. Bagaimana menciptakan suatu kondisi batin dalam kondisi apapun kita dekat dengan Allah. Jangan hanya dekat dengan Allah pada saat kita sedang dalam keadaan normal, tapi justru ketika kita sudah tidak dalam keadaan normal pun seperti saat ini, atau kita berada pada new normal, harus lebih dekat dengan Allah. Saat normal, saat tidak normal, new normal, jangan merubah jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan penderitaan adalah persoalan state of mind, ya, keadaan batin. Kita bisa merasakan ini musibah, tapi kita juga bisa merasakan ini sebuah kenikmatan. Kenikmatan pun bisa juga terasa musibah. Jadi tergantung. Maka itu latihan untuk menjadi tangguh, menjadi tough, menjadi beriman. Orang yang beriman, orang mukmin itu insya Allah akan menghadapi apapun kenyataan hidup ini tanpa cengeng, tanpa mengeluh. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya musibah itu akan terasa ringan. Semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin terasa musibah itu penderitaan. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terasa musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan itu adalah punya kenikmatan tersendiri. Bukankah musibah itu adalah cara yang paling pintas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ambil hikmahnya itu. Ya. Mari kita mengambil hikmahnya. Kita diminta untuk lebih dekat dengan Allah. Jangan-jangan musibah itu akan terasa nikmat bagi kita. Insya Allah. Jadi kekuatan iman ini yang perlu kita sampaikan. Iman, imun, dan pasti akan merasa aman. Oke, makasih. Prof, iman, imun, dan amal ya, Prof ya. Prof, tadi Prof sudah menyampaikan kepada kita secara jelas, tapi mohon kira-kira apa kesimpulan singkat dari yang kita bahas dalam 2 segmen ini, Prof? Pertama adalah azab itu ya memang untuk menyiksa. Sedangkan musibah, penderitaan untuk mengangkat, memperingatkan, dan menyadarkan umat manusia. Sangat berbeda antara azab dan musibah. Yang kedua, sikap kita menghadapi virus corona ini selain dituntut kesabaran, ya, juga dituntut untuk upaya yang disiplin mengatasi persoalan ini. Ya, cara yang paling baik efektif adalah mendisiplinkan diri kita mengikuti protokol kesehatan. Bagi kita yang beragama Islam atau beragama apapun sebetulnya, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kitalah yang paling tahu diri kita sendiri.
Kalau kita merasa agak sedikit kurang, daya tahan tubuh kita mungkin sering bermasalah lagi, ya maka itu jangan sampai membuatkan diri kita itu larut dengan sebuah kelemahan diri yang menyebabkan masuknya virus itu, masuknya penyakit itu. Daya tahan tubuh, maka itu olahraga, kemudian juga memproteksi diri dari berbagai macam sumber penyakit, maka insya Allah virus itu nanti juga akan mencari objek lain, tidak pada kita. Iya. Dan jangan pernah lupa berdoa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata ampuhnya bagi orang yang beriman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof untuk ilmunya hari ini. Semoga kita bisa menjalani musibah yang saat ini sedang kita alami, atau ada yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesabaran dan banyak-banyak bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah agar kita dapat tenang dalam menghadapinya, dan insya Allah akan mendapatkan buah kebaikan setelahnya. Profesor, terima kasih banyak ilmunya Prof. Pemirsa, untuk Anda pencinta kopi, alhamdulillah, buat seluruh pencinta kopi, pastikan minum kopi jangan sembarang kopi. Luwak hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat dan pasti halal, dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Taufikur Rahman dengan tema kita musibah menjadi berkah. Tentunya hanya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Buat hamba-hamba yang beriman adalah proses ujian, di mana untuk kita meningkatkan nilai kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dimanapun saja berada. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen ketiga ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mendengarkan kajian dengan tema yang sama, yaitu musibah yang berubah menjadi keberkahan. Nah, bersama guru kita yaitu Kiai Haji Taufikur Rahman. Dan kali ini, seperti juga dengan pekan yang lalu, Kiai Haji Taufikur Rahman berada di kediaman. Ya, kami berada di studio tetap menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu izinkan saya menyapa guru kita, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kiai, sehat? Alhamdulillah, sehat, afiat berkat doa-doanya. Amin, amin, amin. Itu yang saat ini perlu kita jaga ya Kiai. Karena insya Allah dalam 1 bulan terakhir terutama ya, 1 bulan atau 2 bulan terakhir lah, banyak sekali berita duka yang kita terima, Kiai. Artinya kalau dulu-dulu yang kita tahu atau kita dengar melalui berita adalah mungkin keluarga yang cukup jauh gitu, orang yang tidak kita kenal secara langsung, bisa jadi teman dari teman kita, temannya teman kita lagi, atau kawan dari saudara kita. Sekarang ini lingkaran terdekat kita, orang yang saudara sepupu kita, sahabat kita, guru kita yang bertubi-tubi gitu. Bahkan ada kemarin ini saya sempat bicara sama salah seorang ibu-ibu yang bilang, Mas, kemarin 3 hari yang lalu suami saya masih sehat, pagi ini udah nggak ada, kena demam, meninggal. Kemarinnya lagi anaknya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi satu ketakutan tersendiri gitu. Nah, gimana kita harus menyikapi musibah yang datangnya beruntun ini, Kiai? Apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lewat acara yang kita nantikan, Khazanah Islam. Terima kasih Mas David
walaupun dari studio, juga segenap kru yang bekerja, saya dari rumah tetap mematuhi prokes, pakai kacamata, lihat bunga melati, walaupun kita jauh di mata, tapi selalu dekat di hati. Maqam Ibrahim terasa nyaman bersama Nyonya sambil membaca ayat-ayat. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, juga semoga pemirsa selalu sehat walafiat. Amin wa ya mujibas saidin. Bicara yang namanya jodoh, maut, musibah, ya, ini semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini oleh hamba-hamba yang beriman. Dalam Quran surat kedua, juz kedua, ayat 155 sampai ayat 157, Allah telah tetapkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Sungguh aku uji kamu sekalian orang-orang beriman dari segala sesuatu, minal khauf, ada rasa kekhawatiran. Sudah hampir 2 tahun negeri kita mengalami masa pandemi. Ada rasa khawatir, ya Allah, kira-kira diri ini selamat gak dari wabah corona? Walju, buat mereka yang kehilangan pekerjaan, kemudian di mana pemasukan rada berkurang, bahkan terkena PHK. Ya Allah, kira-kira buat minggu depan buat beli beras ada apa enggak? Rasa takut, rasa kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang dari harta. Wal anfusi, bahkan nyawa pun yang Masya Allah setiap hari kita buka Instagram, kita buka Facebook, di mana selalu beritanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bukan orang-orang jauh, bahkan terkadang di mana saudara kita, orang dekat kita, Allah panggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini buat hamba-hamba yang beriman adalah proses ujian, di mana untuk kita meningkatkan nilai kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya musibah ini bagaimana mengandung nilai barokah di dalamnya. Makanya Allah beritakan kabar gembira. Sampaikan kabar gembira yang ketika didapatkan musibah seperti yang tadi saya sebutkan, mereka tetap bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhwafillah rahimakumullah, Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadus Shalihinnya telah bersabda baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, di mana Nabi memesankan, la yatamannayanna ahadakumul maut lidurin asobahu. Jangan kamu berputus asa lantas mengeluarkan kata-kata, ya Allah, ini kemarin orang kami cintai, suami kami meninggal dunia, padahal 2 hari yang lalu masih sehat, lantas hanya panas-panas sedikit, lantas hari ini telah wafat. Ya Allah, kalau tahu begini mendingan saya wafatkan sajalah. Nabi melarang, jangan mengucapkan kata-kata yang demikian, walaupun musibah yang Allah berikan bertubi-tubi kepada diri kita. Akan tetapi Nabi memesankan, di mana dalam kondisi demikian, maka mesti untuk berkata, untuk berdoa, untuk bersikap. Nah, doa ini semoga untuk pemirsa Khazanah Islam betul-betul kita realisasikan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena yang namanya kematian, udah masing-masing sudah ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, doa yang Nabi ajarkan ini sangat indah sekali. Al-Fakir secara pribadi juga bersama para santri data sangat menerapkan, mengamalkan akan doa ini. Nabi mengajarkan falyakul, hendaknya kamu membaca Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Ini domirnya masih memakai domir mutakalim wahdah, domir untuk sendirian. Saya terjemahkan dulu biar kita betul-betul meresap ke hati dan mengamalkannya pun betul-betul yakin dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkanlah diriku. Maka natil hayatu. Sekiranya engkau masih izinkan kami hidup. Khairan li. Dalam keadaan yang baik. Apapun sebabnya. Mau sebab corona. Mau sebab yang lainnya. Di ujung doa ini Nabi mengajarkan. Watawaffani. Wafatkan diriku ya Allah. Idza kanatil wafatu. Apabila memang waktunya sudah harus meninggal dunia. Khairan li. Dalam keadaan yang baik. Maksudnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini untuk domir sendirian. Sekiranya nanti Mas David ingin memimpin, istri mengaminkan, anak mengaminkan, juga pemirsa dirubah sedikit. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ingat, kematian buat orang beriman bukan sesuatu yang menakutkan. Justru kematian buat orang yang beriman adalah hal yang dirindukan. Hal yang dinanti-nanti. Karena setelah kehidupan dunia ini, buat orang beriman, kematian adalah gerbang yang pertama, gerbang yang hakiki untuk menapaki kehidupan yang sebenar-benarnya. Semoga pemirsa Khazanah Islam, sampai saatnya apapun sebabnya, Allah matikan kita dalam keadaan yang berkah. Kenapa? Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai. Kita akan lanjutkan lagi bahasannya bersama dengan Kiai Haji Taufikur Rahman. Jangan kemana-mana, temukan jawabannya. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan kesudahannya. Maka oleh karenanya tetap konsisten, tetap istiqomah. Minta tolonglah kamu sekalian hanya kepadaku dengan cara dua cara. Ya, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, ya kita harus bisa menghadapinya. Kadangkala ada juga yang mengatakan bahwa, Mas, kalau bicara gampang, tapi kalau menjalaninya susah, Mas. Apalagi kalau setiap bulan tagihan terus datang, ya kan? Apalagi sekarang ini debt collector itu dengan cueknya masuk ke rumah ngambil motor, ya. Bukan berarti nggak mau bayar cicilan, tapi kadangkala memang nggak ada duit yang buat dibayar untuk membayar cicilan tersebut. Tekanan tagihan listrik dan lain sebagainya. Ini membuat orang sekarang tingkat stresnya makin tinggi. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan kesulitan ekonomi atau kesulitan pendapatan yang kita biasa hasilkan tiap bulan dan kita bisa merubahnya menjadi sebuah keberkahan. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan bahasan kita bersama dengan Kiai Haji Taufikur Rahman yang sudah hadir bersama kita sejak segmen 3 tadi. Kita lanjutkan bahasan kita, Kiai. Fadhol. Terima kasih Mas David. Pemirsa Khazanah Islam dimanapun Anda berada, bersama Nyonya kita makan-makan, pembahasannya kita lanjutkan. Hidup ini adalah perjuangan. Al-hayatu kifahun, hidup adalah perjuangan. Dan yang namanya perjuangan ini butuh pengorbanan. Patut diketahui, sudah hampir setahun lebih kita mengalami masa pandemi. Dan ini dampaknya dirasakan oleh semua manusia, termasuk yang sedang bicara. Tapi kalau kita tanggapi secara positive thinking, husnuzon kepada Maha Pencipta, patut diketahui, Allah suka sama orang yang dalam kondisi normal masih berani berbagi. Tapi Allah akan jauh lebih suka di mana dalam kondisi pandemi masih tetap berani berbagi. Jadi kalau bicara kita cinta kepada Allah dalam kondisi yang normal, itu mah enak, nggak ada masalah. Kerjaan lancar, rezeki tidak terputus, job nggak ada yang tercancel.
Tapi sudah hampir setahun setengah ini. Semuanya merasakan imbasnya. Kalau buat kalangan kami di pesantren, di mana santri setiap hari harus tetap makan 3 kali, yang mereka dominan memang rata-rata adalah gratisan. Apakah curhat ke Facebook? Bukan solusi. Curhat di status WhatsApp? Bukan solusi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita mau menyimak dan juga makin meresapi dari dalam hati, sudah jauh-jauh Allah sudah menawarkan solusinya. Surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Kemudian ada jawab amarnya. Yang secara gramatikal bahasa Arab, ketika ada jawab amar, berarti hukumnya bukan insya Allah lagi. Bersifat pasti. Kalau saya umpamakan, ini cincin saya lepas. Ketika ditanya, apakah ini jatuh ataukah insya Allah jatuh ketika dilepas? Maka dijawab, pasti jatuh. Itu analoginya. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Jawabannya bukan insya Allah. Niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Dan caranya di ayat 152, 153 dijelaskan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Dalam kondisi corona yang sudah hampir setahun lebih melanda di negeri kita tercinta. Pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan kesudahannya. Maka oleh karenanya tetap konsisten, tetap istiqomah, minta tolonglah kamu sekalian hanya kepadaku dengan cara 2 syarat. Sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, secara logika untuk protokol kesehatan sudah kita patuhi. Termasuk syuting kita kali ini pun saya tidak di studio. Kenapa? Karena patuhnya segenap kru Metro TV untuk menjalankan protokol kesehatan. Akan tetapi untuk menaikkan imun perlu didorong sama iman. Nah, iman ini kalau sudah stabil, efeknya imun lancar. Tapi kalau imannya udah goyang, imun nyungsep. Bagaimana biar imunnya ini kan imbasnya, imannya harus tetap kita pupuk. Caranya, ayat sudah saya bacakan tadi di awal, protokol ibadahnya kita kuatkan. Protokol ibadahnya kita kuatkan. Bagaimana caranya? Yuk, ya, di mana kita punya kumpulan mujalah satu solihin, jangan dengan sebab corona terhenti. Kita nggak bisa memang ngaji kumpul bareng, tapi kan dengan kecanggihan, ya, di mana teknologi canggih, kemajuan zaman kita gunakan, termasuk secara virtual. Ini semua cara-cara untuk menaikkan iman kita. Punya kumpulan majelis orang-orang soleh. Kemudian dengan cara demikian, oke, protokol ibadahnya yang secara vertikal di samping 5 waktu yang sudah betul-betul kita jaga. Yuk saat ini kita biar barokah. Dalam sejarah memang yang namanya banyak harta bisa menjadi berkah. Tapi ingat loh, ada seseorang sahabat, ada seorang nabi yang hartanya habis tapi makin barokah. Siapa? Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam. Ketika diuji dengan susah, ternyata barokahnya makin taat kepada Allah. Dan buat kita, gimana caranya? 5 waktunya tetap kita tingkatkan. Syukur-syukur dijaga dengan cara berjamaah bersama keluarga tercinta. Yuk, makin dekat kepada Allah. Mana? Maksimalkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Rawatibnya, qiyamul lailnya, duhanya. Nah, ketika ini tetap kita jaga, urusan rezeki, ingat loh, jangankan kita punya akal, manusia yang melata saja binatang, udah Allah siapkan rezekinya. Surat Hud ayat ke-6. Oleh karenanya,
Semoga lewat kajian ini betul-betul musibah menjadi berkah buat kita. Maqam Ibrahim terasa nyaman, melihat-lihat sampai ke Mekah. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya sehat dan tetap mendapatkan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai Haji Taufikur Rahman atas ilmu yang diberikan hari ini. Jadi kita harus ingat dengan Allah, bersabar dan mendirikan sholat gitu ya. Yakin bahwa ini sudah pasti janjinya Allah. Kalau David yang janji mungkin masih bisa ingkar. Kita manusia masih bisa ingkar. Tapi kalau Allah yang mengatakan, memerintahkan, imbalannya sudah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Kiai ya. Kira-kira apa yang bisa kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Kiai, dari tema kita kali ini, Kiai? Ya, kesimpulannya buat kita semua, ingat, orang yang cerdas bukan orang yang gelarnya banyak, bukan orang yang hartanya banyak. Setiap hari kita dikejutkan mendapatkan berita kematian. Oleh karenanya kita pun hanya tinggal nunggu giliran. Apapun sebabnya, biar kita termasuk orang yang cerdas, pesan Nabi sederhana. Orang yang selalu pandai mengintrospeksi terhadap dirinya dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Kalau hidup kita pandai mengkaji, ke depan selamat di alam kubur. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Haji Taufikur Rahman atas, sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kita, mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Diingatkan lagi untuk kembali ke Al-Quran, membaca tidak hanya dibaca tapi juga dikaji dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa melewati kesulitan ini dengan sebaik mungkin ya, ya, insya Allah ya. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setiap ada sulit pasti ada mudah, setiap ada sulit pasti ada mudah. 2 kali disebutnya ya, katanya. Ngeyakinin kita nih. Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan pemirsa. Nah, bicara mengenai kenikmatan dan juga bicara mengenai keberkahan. Nah, ini alhamdulillah. Pemirsa, kalau Anda pecinta kopi, pastikan minum kopi, jangan sembarang kopi. Luwak Hitam Baru adalah pilihan tepat. Nikmat dan pasti halal. Dan tentunya nggak kemanisan, mantap. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Semoga kita bisa menyikapi kesulitan dalam kehidupan kita ini sebagai salah satu bentuk cara Allah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Serta tanamkan dalam hati kita bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan di balik kesulitan yang akan kita atau sedang kita hadapi ini. Saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Kiai Haji Taufikur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV